diperdagangkan melalui bursa berjangka. Hanya itu saja yang ingin saya tanyakan, karena realita yang terjadi, tadi juga sudah disampaikan beberapa teman, saya hanya ingin menambahkan, realita yang terjadi sampai dengan hari ini banyak sekali nasabah-nasabah atau konsumen dari perusahaan puncak trading itu memberikan pengaduan-pengaduan bahwa mereka merasa dibohongi, diberikan janji-janji palsu yang harusnya katanya untung sekian persen, namun baru beberapa bulan berjalan dana mereka sudah habis. Dan pada saat mereka melakukan pelaporan, ya, ini tidak ada pendampingan hukum dari Kementerian Perdagangan. Jadi mereka hanya mencari, artinya lembaga bantuan hukum mana sih yang bisa kami gunakan untuk melaporkan dan mendampingi kami dengan kejadian ini. Saya paham betul dengan situasi kondisi seperti ini, Pak. Ya, itu masyarakat kita banyak yang terkena yang namanya PHK dan sebagainya, sehingga mereka merasa mereka tidak terbiasa dengan bisnis, akhirnya tergiur dengan informasi-informasi yang mereka dapatkan karena ditelepon. Berkali-kali mereka ditelepon. Mereka minta waktu untuk ketemuan, untuk melakukan presentasi dan sebagainya. Bahkan mereka didampingi oleh pihak manajemen perusahaan. Nah, siapa yang melakukan komunikasi ini untuk mencari nasabah? Adalah yang disebut konsultan bisnis, julukannya seperti itu. Mereka tidak lelah untuk menghubungi para calon-calon nasabah. Lalu apabila orang sudah tertarik, artinya ada nggak sih pendampingan yang diberikan dari Kementerian Perdagangan bahwa cara untuk menarik investor terkait masalah commodity future atau future trading, ya harus seperti ini. Karena kita tahu dalam future trading itu makhluknya tidak terlihat. Barangnya tidak terlihat, yang terlihat hanya angka-angka di depan monitor. Ya, kemudian konsultan bisnis ini juga tidak diberikan bekal yang cukup, sehingga apa yang disampaikan kepada calon nasabah itu adalah hal yang bagus-bagus saja, bahwa akan untung sekian persen dalam 1 bulan, tidak ada resiko. Kalaupun misalnya ada resiko, ada gejolak, itu gampang penanganannya melalui hedging. Jadi pada saat konsultan bisnis ini menentukan posisi buy, mereka berharap harga akan naik. Tapi pada dasarnya, ya karena katanya harga naik dan turun itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya situasi ekonomi dunia, politik dan sebagainya. Sehingga orang beramai-ramai dipengaruhi oleh konsultan bisnis ini, ayo saatnya kita jual. Karena pada saat kita jual, harga ini akan turun. Dan disitulah kita akan mendapatkan keuntungan. Kalau dari sisi konsultan bisnis, Pak, mungkin tujuan mereka ada 2. Pertama, ingin mengamankan bagaimana nasabahnya ini tetap untung. Kemudian yang kedua, mereka dari setiap transaksi itu akan mendapatkan komisi. Ya, jadi ada 2 hal yang mereka inginkan. Ada yang memang tujuannya ingin agar nasabah itu mendapatkan profit atau keuntungan. Ada juga yang mereka mengejar lot. Karena setiap transaksi yang dilakukan pasti ada komisi yang didapatkan. Nah, nasabah-nasabah yang tidak paham ini, artinya dengan penjelasan dipengaruhi oleh faktor politik, keamanan dan sebagainya, mereka melihat, wah ini ada perang antara Iran dengan Amerika, sehingga situasi ekonomi tidak baik, pasti harga-harga komoditi akan akan turun. Mereka beramai-ramai akan melakukan transaksi. Namun penurunannya itu tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Terdapat koreksi, tiba-tiba harga naik. Nah, pada saat harga naik, pasti posisi mereka itu adalah floating loss, kerugian yang mengambang, belum di cut loss. Akhirnya dipengaruhi lagi. Ayo, karena harga ini akan semakin naik, ya, semakin turun, maka lakukan hedging. Kunci dulu posisi ini. Nah, pada saat dikunci, tiba-tiba harga bergerak naik. Nah, harga bergerak naik, lalu muncul lagi pengaruh. Ini salah satu posisi sell atau buy harus di cut loss.
mereka meng-cut loss sell ya, karena berharap harga akan semakin naik, jadi kerugian yang ada itu bisa ke-cover dari posisi buy. Ternyata tidak sampai di situ, harga berbalik lagi, bahkan walaupun itu koreksi berbalik turun. Sehingga yang terjadi, posisi nasabah ini setelah mereka melakukan cut loss, terjadi lagi plotting loss. Ya, terjadi lagi plotting loss. Sehingga apabila dana yang disetorkan atau disimpan itu sudah tidak mencukupi, mereka harus melakukan injek. Kalau tidak melakukan injek atau penambahan dana, maka posisinya akan otomatis cut loss karena tidak kuat lagi menahan harga yang semakin naik. Nah, disinilah terjadi banyak sekali nasabah-nasabah yang merasa dirugikan, merasa dibohongi, merasa tidak terakomodir. Karena tadi mereka berbenturan dengan hukum, tapi pihak dari perusahaan seolah-olah lepas tangan, menyerahkan permasalahan ini kepada konsultan bisnis itu. Nah ini kasihan Pak. Kasihan sekali, tolong Bapak, ini diawasi ketat. Karena kebanyakan perusahaan-perusahaan ini berkantor di gedung-gedung yang begitu mewah. Sehingga nasabah yang awam ini menganggap bahwa perusahaan ini benar adanya. Ini jangan sampai terjadi Pak. Lakukan pengawasan langsung ke perusahaannya. Jangan setelah terjadi laporan-laporan komplain baru dilakukan pengawasan. Lihat perusahaan itu jelas atau tidak. Karena ini sudah berbentuk seperti perjudian Pak kalau saya lihat. Ya, harga begitu kencang berlari. Kemudian pada saat konsultan bisnis ingin melakukan cut profit, harga yang diberikan dengan yang ada di monitor itu jauh sekali jaraknya. Sehingga merasa sayang sekali kalau di-cut saat ini. Karena harganya terlalu jauh. Ya. Harusnya kita bisa mendapatkan keuntungan sekian, tapi karena jaraknya jauh, akhirnya keuntungan yang kita dapat sekian. Akhirnya mereka tahan posisi itu. Saya rasa itu saja pimpinan. Ini benar-benar aspirasi dari yang teman-teman yang mengalami kondisi seperti ini. Jadi tolong Pak, ayo kita semua bangkit. Ekonomi kita lagi susah. Ya, korban PHK di mana-mana. Jadi jangan biarkan ini terjadi terus-menerus. Karena kejadian ini saya tahu persis Pak. Dari tahun 90-an sudah terjadi. Bahkan hari ini semakin marak. Banyak sekali konsultan bisnis yang menghubungi kami. Tidak lelah